tuh dirusak tuh sama baru mendengar suara sepatunya nih ya dari luar, trak udah kita ius jatuh dong, tabrok jatuh kaca. Itu nangis gak terlupakan itu benar. Pokoknya itu kan momen ya. Ini merinding Sing Jununnya di SMKI nitip bapak mah jurusan tari nitip. Kalau tari rakyat mah mereka udah biasa. Ini kan aneh gitu, kayak apa sih gitu tari wayang kayak apaan gitu ya. Musiknya juga lulus kieu tetep tari. Halo teman-teman semua, selamat datang di Ngobasari, ngobrol santai bahas tari. Saya sebagai host di podcast kali ini bernama Pelangi Diva Bangsa, dan tentunya saya tidak sendirian di sini, yang dimana saya akan didampingi oleh rekan saya yaitu Cecilia Azahra. Nah, dan juga kali ini podcastnya spesial, kita mengundang bintang tamu yaitu Ibu Ade Suryani. Beliau ini merupakan guru dari SMKN 10 Bandung, khususnya dalam bidang tari wayang, dan beliau juga merupakan anak didik langsung dari guru besar tari wayang di Bandung yaitu Pak Yusri Sulyana. Ibu sehat? Alhamdulillah. Iya, sehat walafiat. Nah, kalau misalkan kita langsung ke pertanyaan nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh. Oke. Ibu boleh cerita nggak gimana awal Ibu pengalaman Ibu terjun di dunia tari? Lalu gimana awalnya Ibu bisa mendalami, khususnya Ibu tuh dikenal sebagai, apalagi di SMK 10 Bandung gitu Bu ya, kayak Bu Ade tuh udah kayak ibu wayang banget. Masa? Gitu. Iya ya, bener nggak Nat? Bener banget. Iya, pasti anak 10 Bandung tuh pasti tahu itu. Ya Ibu boleh ceritain pengalaman Ibu dari awal pertama kali terjun ke dunia tari. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ade Suryani, kebetulan lulusan ISBI juga, lulus tahun 2002 ya. Kelihatan umurnya ya udah tua banget. Ada nggak, masih muda ini? Masuknya tahun 97 saya. Awal mula saya terjun di dunia tari itu sih, kalau dari ininya sih dari kecil ya. Soalnya background keluarga saya tuh seniman. Bapak saya dalang, terus kakak saya juga. Jadi dari kecil tuh udah diperkenalkan tari-tarian. Nah, kalau seniman dulu kan dituntut untuk segala bisa. Iya, betul. Bapak saya itu kebetulan termasuk seniman yang segala bisa, termasuk dia juga pintar menari. Wah, keren. Iya, jadi saya pertama kali belajar nari itu dari bapak saya. Tertarik jadinya Bu ya? Iya, jadi karena sering ngeliat bapak saya manggung jadi terus diajarin juga, ayo belajar nari sama bapak di rumah tuh pertama. Terus saya tuh suka ikut-ikutan manggung tuh. Sebelum bapak saya ngewayang nih ya, jadi sebelum manggung tuh saya tuh sebagai pembuka. Jadi nari dulu jadi nyirimpi, hayo nyirimpi. Sudah disebutnya tari apapun disebutnya tuh tari sirimpi. Jadi klasik tuh disebutnya hayo nyirimpi. Istilahnya tuh gening gitu, tari serimpi cenah. Kostumnya sampai sekarang masih ada disimpan di lemari, masih utuh gitu. SMP baru saya masuk sanggar, karena dulu mah kan masih jarang ya, nggak kayak sekarang sanggar tuh udah di mana-mana. Kebetulan ada salah satu sanggar, saya kan kebetulan orang Cikampek, Karawang. Cikampek tepatnya masih Cikampek. Halo Cikampek. Jadi ada salah satu sanggar yang terkenal, ada satu itulah yang paling besar, sanggar gitu ya, pada masanya ya. Sanggar Ibu Epon, terus yang ngajar tuh anaknya Teh Irma. Terus saya diajar tarinya tari klasik. Apa tuh Bu pertama kali Ibu? Ada Kandagan, Sekar Putri, yang itu. Jadi tidak diperkenalkan tari Jaipongan tuh hanya sekilas aja lah, enggak memperdalam. Kalau sekarang kan sanggar kebanyakan kan Jaipongan. Kalau dulu enggak. Nah, di situ. Nah, terus SMP saya udah belajar nari di situ, terus masuklah ke SMK 10. Dulu tuh udah SMK 10 angkatan pertama. SMK 10. Udah angkatan pertama SMK 10. Iya, jadi tahun 94 keluar 97, terus kuliah ke ISBI. Nah, di ISBI pun sebenarnya saya tuh bukan spesialis tari wayang. Itu ada yang lebih bagus kakak kelas, ada yang lebih inilah. Kan nih kerasa nggak sama kalian kalau keluaran dari alumni SMK 10 dituntut untuk segala bisa ya kan? Iya, Bu. Jadi hayo ngadukung. Bukan tari wayang pertama tuh, tari rakyat. Tari rakyat Ibu? Iya, tari rakyat. Seorang Bu Ade.
Bener kalau sekarang dokumentasi kan udah ini banget ya minim. Jadi pertama tuh tari rakyat, bajidoran, pokoknya hayu, segala hayu pokoknya. Nah terus aku tuh dirusak tuh sama Nda Evoy sebenarnya. Nda Evoy Dilatih-latih Jaipongan kesana kemari apa-apa tuh diajak. Dulu tuh Himatanya tuh kan aktif banget, jadi tiap tahun ada acara, ada garapan, bikin garapan kakak tingkat tuh, terus pentas. Nah aku tuh selalu ngisi acara itu diajak sama Nda Evoy, terus Jaipongan, terus ngedukung tari rakyat, termasuk ujian akhirnya Nda Evoy rakyat yang banget sama orang-orang yang kemudian ayeuna mah mungkin penari-penari sanggar yang gimana gitu. Itu dulu Teh Ima Suwayang, Heni, Nda, aku coba dibayangkan. Tapi alhamdulillah. Nah, kan ditonton dulu ada zamannya Pak Ius itu kan, ada Bu Made tuh bilang ngebisikin, tahu nggak Cen, si bapak Cen, almarhum Bapak Ius itu budak Cen gitu ya, Narina mah bisa ngikutin tari rakyat tapi mukanya sakepaksa Cen. Dari situlah mulai ngedukung tari klasik ya. Ya ibu kan ibu termasuk murid yang beruntung bisa langsung belajar dari almarhum Prof. Ius. Betul, Ya. beruntung banget. Gimana sih Bu pengalaman ibu belajar dari almarhum Prof. Ius bisa menjadi pegangan ibu dalam menari dan sekarang menjadi pengajar? Iya, itu angkatan saya mungkin dan kakak-kakak kelas yang lain termasuk orang yang mahasiswa yang beruntung banget belajar langsung dengan seorang maestro tari wayang guru besar Profesor Ius Rusliana ya. Beliau tuh Masya Allah karismatik banget. Jadi muncul bahasa Sunda mah simaknya tuh geningnya ngedenger nih ya pelajaran sekarang, misalkan Jayeng Rana baru ngedenger suara sepatunya nih ya dari luar trak udah kita Ius udah kita tuh udah merinding udah merinding udah yuk siap-siap gitu. Terus kita memang nggak berani bolos, nggak berani ngelawan apa gitu. Terus ketegasannya beliau dalam mengajar itu Masya Allah, teorinya, prakteknya itu sangat-sangat nempel banget sampai sekarang. Caranya dia mengajar, perkataannya dia, terus menerangkan tentang tari wayang itu apa gitu, terus ciri khasnya dari tari wayang yang sampai sekarang saya nempel nih. Cina wayang itu kata beliau tuh bersumber dari wayang golek kan, entah itu kostum, aksesoris dan sebagainya. Gerakannya itu kan juga dari wayang golek. Jadi sok tingali wayang golek Cina. Wayang golek mah Cina anu jagrek nari siga kieu Cina. Kieu. Iya enggak? Jadi sia teh mamanisnya gitu. Iya. Gitu Cina. Jadi beda gitu ya. Iya kan mamanisnya teh. Iya. Jadi teh kieu Cina. Oh, itu sampai sekarang sangat nempel. Terus nangre Cina ieu teh tah kudu leutik naon kumaha we wayang Cina gitu. Oh, jadi lamun capang kieu teh henteu kieu tah kieu. Jadi nah Cina kieu Cina. Oh iya, bener. Jadi bener-bener Detail ya Bu ya? sangat detail, sedetail itu. Terus terkenal dengan ketegasannya dia cara Berarti mengajar. kalau sekarang mah killer gitu ya, dosen killer. Killer, dosen killer, tapi kita bukan takut, lebih ke segan, segan, bukan. Iya. Kan kalau takut mah beda ya, kalau takut siun bapak Iya. yuk, terus kita berani melawan dan ini enggak. Jadi segan, Masya Allah karismatiknya itu kalau dia berbicara atau apa kita tuh diam semua mendengarkan. Dan kalau yang saya ini rasa belum ada yang bisa menggantikan sosok beliau sampai sekarang. Ini Bahkan ada pertanyaan nih Bu nih. Apa tuh? Jadi Ini ada momen yang sampai sekarang mungkin angkatan saya gak akan terlupakan ya. Bukan latihan lagi Nat, pas hari H. Jadi gini, kan drama tari wayang wong kan langsung dibimbing sama beliau. Pertamanya tuh biasa kan antawacana kan, dites neng nong gitu. Iya. Dan sebagainya. Nah, ibu tuh kepilih pertama itu jadi tokoh Sri Kandi.
Oh, ibu jadi cerita temen aku ada dari Sumedang, dia mustakaweninya, tapi setelah setelah beberapa aku udah ngapalin ibu tuh ya, naskahnya segala macam, pokoknya mantap wacana dan sebagainya. Sri Kandi kan di tengah jalan ganti cenah, tuker peran karena yang peran Sri Kandinya itu karakternya terlalu lembut dibandingkan dengan ibu. Jadi ibu Mustakaweni lah. Lebih ladak karena ibu lebih ladak. Oh. Oke, ngapalin lagi kan dialog dan sebagainya. Kan masih Allah latihannya itu ya. Kalau yang jadi prajurit kalau belum kena marah itu, wah maneh sing bener eta sukuna dan sebagainya. Tapi kita tuh nggak sakit hati kan, emang udah karakternya seperti itu. Kalau pas latihan, alhamdulillah nggak pernah ada teguran yang gimana gitu. Kamu salah ini enggak, karena ibu sangat serius menjalankan peran itu gitu. Dan tari wayang gitu kan ya sesuai dengan apa yang karakter ibu lah. Udah gitu kan. Dulu mah di tiket dan sebagainya ya itu teh 2 sesi. Beberapa jam mau pentas, tokoh kadieu kumpul. Sekarang mah mungkin di ruang apa yang di atas ya, dulu mah ruang 6, ayeuna mah ono ya. Iya, yang lantai 3 begitu lantai ya. 3 yang di situ. Terus diganti dong lantai yang pas itu mah gerakan Gatot Kaca yang mau mamalihan Mustakaweni. Jadi kan pas ini tilam ke si Gatot Kaca keluar, Mustakaweni ini kan keluar dari panggung. Ini tuh yang tadinya biasa-biasa berhadapan gini aman kan, diganti jadi ibu tuh gerakan mundur, terus lighting di dia kan, sobo udah capek dan sebagainya, jatuh dong, tabrok Gatot Kaca. Itu ya Allah ya Rabbi, itu sampai sekarang tidak terlupakan. Soalnya angkatan dulu pasti itu kenangannya itu. Tapi jadi cerita ya Bu jadi ya? cerita itu jadi cerita. Terus aduh profesional dong, langsung berdiri langsung ke adegan selanjutnya. Akhirnya udah aman. Itu nangis gak terlupakan itu pokoknya itu kan momen ya. Kita kan udah latihan beberapa bulan, terus pas hari H kenapa harus ada kejadian Pengen itu? perfect lah Bu ya. Iyalah, pastilah itu sangat nangis pokoknya, inget terus itu. Pas besoknya pengumuman nilai dikumpulin lah semua mahasiswa terus bersama Prof Ius, Bu Eti, dulu Bu Lilis, terus diumumkan. Aduh udah deg-degan, pasti ini dibahas masalah ini kesalahan saya, pasti dibahas. Dan enggak sama sekali, karena mungkin ya termasuk aku yang beruntung. Terus itu kesalahan beliau mungkin beberapa jam tuh diganti adegan itu kan, seorang profesional pun mungkin akan cover dan sebagainya itu. Dan aduh nilai pasti udahlah pasrah lah, udah biarin malah paling besar gerak itu yang jangan berkecil udah deh terbayar, tidak terduga itu udah insecure udah. Oh ya, ini merinding ini setelah ibu ngajar di sini sih ya, ibu kan ngajar di sini tuh tahun 2018 Bella masih ada. Terus ibu kan termasuk yang diminta di sini kan, dulu ada guru saya Ibu Neneng dan senior di sini semua meminta saya untuk ngajar di sini. Nah lalu ketemu dengan Prof Ius di ISBI waktu itu acara apa gitu, terus beliau tuh ngomong sing jununnya di SMKI nitip Bapak Majurus Hantari, nitip pokoknya ya, terutama untuk perkembangan tari wayang mungkin itu sih. Saya termasuk yang beruntung diajar sama Prof Ius. Tarian baru masuk udah diajak pemotretan, itu kostum tari wayang ada kan ya Bu ya, ada kan, suka lihat itu ada di buku tari wayang karya Prof Ius. Terus belajar nari dari mulai Jayeng Rana, terus Sri Kandi Mustakaweni, terus wayangnya tuh apalagi ya? Berarti pertama Subadra, terus yang narinya gini ya kan? Iya, Ibu. Ini mah cenah eta mah goong per goong teh bisa apa dulu cenah memang. Terus badai ya, terutama banyak sekali. Itu terus kalau Arimbi yang gitu pas
belajarnya kan di sini ya, waktu itu belum ada di ISB, itu belum ada di STSI. Nggak tahu melekatnya kenapa jadi harus jadi tari wayang gitu, penari tari wayang gitu. Pas kesini juga saya ngikutin sama ininya teh, ngikutin jadi asisten dari Bu Neneng, terus Ami Iin. Jadi beliau mengajar juga spesialis tari wayang. Jadi ya udah sekarang saya mengajar di sini kebetulan tari wayang, tari badaya putrinya. Terus kalau ini mah dasar tari, gerak dasar tari putri, sekar putri, sulintang sih sebenarnya itu juga. Berarti pertama kali Ibu nari yang karya Pak Ius itu tuh Jayeng Bu yang tadi yang Ibu sebutin? Iya. Oh Jayeng itu pertama kali? Iya kalau nggak salah, iya sih. Nah ini Bu, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah ini gimana menurut Ibu, bagaimana posisi tari wayang ini di tengah generasi muda sekarang? Ini menurut pendapat Ibu pribadi saja. Kalau di kita tuh tidak seperti di Jawa dan Bali, jadi tidak ada pagelaran khusus tiap minggu atau tiap bulan pagelaran wayang wong gitu kan. Jadi anak muda tuh kurang mengenal dengan tari wayang sih, tari klasik khususnya tari wayang. Jadi sanggar-sanggar di sini jarang, dan bahkan nggak ada yang mengajarkan tarian klasik, apalagi tari wayang gitu. Jadi mereka tuh lebih mengenal jaipongan. Udah Sanggar ini jaipongan, terus pasang giri apa jaipongan. Pernah satu kali ngikutin tingkat SMK di Bekasi, yang ngadainnya itu UPI bekerja sama dengan pemerintahan Bekasi. Terus itu tari badaya kebetulan, tari badaya. Terus semuanya tari badaya, kelompoknya ada kandagan ya klasiknya, terus gawil. Nah itu juga eventnya sangat luar biasa sih, itu sebenarnya nasional ya, dan kita kebetulan juara 1 ya. Iya itu, jadi jarang banget. Terus generasi muda sekarang tuh lebih tertarik, lebih ini tuh dari jaipongan. Justru anak-anak yang kesini itu yang daftarnya jurusan tari, itu basicnya tuh pasti jaipongan. Makanya itu tantangan banget bagi saya sebagai pengajar tari klasik untuk kelas 10 itu, apalagi gerak dasar tari putri. Itu kan udah diiniin tari-tari klasik ya, pasti tari wayangnya, tari kreasi barunya. Susah banget itu untuk mencetak postur badannya, tubuh, badan itu udah, apalagi rakyat tuh ya. Kalau tari rakyat mah mereka udah biasa. Ini kan mereka baru mengenal musiknya, gerakannya, jadi itu sangat menantang sekali bagi saya untuk mengajar tari-tarian seperti itu. Jadi mereka tuh basicnya emang jaipongan. Justru lebih baik mengajar yang dari nol, justru mereka kan lebih mudah diarahkan. Jadi dia basicnya jaipongan enggak, klasik enggak, jadi dia di tengah-tengah gitu. Jadi ini bisa diarahkan gitu. Kalau dari jaipongan tuh grebeg ya gini. Sekarang kan jaipongan yang wah powerful gimana, tenaga cerewetnya gimana kan, badannya tuh udah kebentuk kayak seperti itu karakternya Bu ya. Dan gilek apa teh kasar, jadi tantangan banget ya. Berarti emang Bu ya, yang Pelangi rasain juga selaku Pelangi tuh di sini tuh mahasiswa ISBI yang sekarang tuh lagi menggeluti bidang tari, emang merasakan juga Bu, peran tari wayang tuh sebenarnya tuh ini tuh ciri khas budaya yang kaya gitu Bu ya, dan sebenarnya tuh dibutuhkan dukungan baik entah itu generasi muda ataupun pemerintah gitu Bu. Sepertinya kayak contohnya misalkan di Solo kayak gitu Bu, entah itu generasi mudanya yang mendukungnya juga dan pemerintahnya juga yang mendukung, entah itu ada pagelaran, jadi mereka tuh masih lekat akan betul. Namanya tuh nilai-nilai tradisinya. Jadi anak-anak mudanya tuh gak aneh melihat klasik tuh. Kalau zaman sekarang tuh yang Pelangi rasakan tuh kayak aneh gitu, kayak apa sih gitu tari wayang, kayak apaan gitu ya Bu. Musiknya juga lulus kieu tertarik gitu. Jadi PR banget nih untuk anak-anak tari khususnya. Betul mau di mahasiswa ISBI Bandung ataupun UPI juga, itu peran kita untuk semakin mengangkat budaya-budaya klasik untuk semakin dikenal oleh generasi muda. Seru nih. Boleh tuh apa? Lanjut. Di masa yang akan datang kira-kira
Ibu Ade akan membuka sanggar. Ayo Bu, itu pertanyaan Aduh, Pengen mendaftar. sama saya juga. aduh salah dong kalau daftar ke ibu. Kalian kan sekarang udah jadi mahasiswa, pasti kalian tuh pengetahuannya, teknik tarinya kan udah belajar dengan mereka yang sangat senior, dosen saya juga kan. Jadi kalian pasti akan lebih keren dari ibu lah. Untuk buka sanggar kayaknya untuk waktu sih enggak ya. Cukup kalau kalian ada apa-apa cukup datang ke sini, silakan. Kalau masih memang dipercaya ya enggak, itu aja sih. Siapapun terbuka. Bagi kalian yang tertarik masuk seni tari boleh langsung daftar aja tuh Boleh ya dong, boleh ke dong. SMK 10 Bandung. Boleh. Harapan ibu untuk generasi muda yang ingin belajar mengenai seni tari wayang, khususnya wayang, itu jadi pesan inspiratif ibu terhadap generasi muda sekarang. Ini sih sebenarnya tugas-tugas kalian ya, kalian Betul. jurusan tari, berkuliah di ISBI yang memang tuh ISBI itu barometer lah, semua tuh pasti Iya, Bu. berpusatnya tuh ke ISBI, ISBI. termasuk SMK 10 juga kan. Ibu sering komunikasi dengan dosen-dosen muda, Kodev, terus Pak Kustian, Pak Dendi, itu kan sering diskusi gitu tentang tari-tarian zaman sekarang. Kita sama-sama mungkin tugas kita untuk melestarikan pertama. Terus sekarang kan di ISBI ada mata kuliah tari wayang wong yang memang ada yang top tradisi, pakem-pakem tidak boleh dirubah, dan ada juga kan yang dikembangkan itu ya. Iya. Nah, itu tuh menjadi pertanyaan kami sebagai alumni. Saya mungkin mewakili ya ini ya. Jadi kami tuh belum tahu kan kurikulum sekarang di ISBI seperti apa gitu kan. Jadi kalau memang ada pengembangan wayang wong, entah dari kostum, gerakan atau apapun, mungkin jangan terlalu keluar dari pakem-pakemnya, karena ya seperti kata Prof Yus bahwa tari wayang tuh memang udah ada pakem-pakemnya gitu. Jadi nggak bisa dirubah jadi bentuk yang gimana gitu. Dan kalau misalkan ada seperti itu, sekarang kan zaman sosial media ya, tolong dikasih keterangan misalkan ini tuh mata kuliah ini yang harus dikembangkan, ini. Jadi kami mengerti, jangan asal posting tapi tanpa keterangan apa-apa. Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, tari wayang jadi kieu. Kami mungkin orang kita bisa bertanya langsung, tapi kan kalau orang awam, apalagi medsos gitu Iya. punya itu kan lebih luas jangkauannya. takutnya ditiru Betul. oleh orang-orang yang memang belum benar-benar mengenal, belum paham itu tari wayang pakem-pakemnya seperti apa. Ibu ngajar tari wayang bukan berarti saya paling pangwayang atau apa. Saya juga masih belajar, saya terus berdiskusi dengan siapapun, dengan dosen-dosen di ISPI, dengan di UPI, terus dengan senior-senior saya di sini gitu kan. Tari wayang apa gitu, filosofinya apa. Kan kalau wayang mah Pakuta itu kan ada nilai filosofinya kan, seperti Gatot Kaca, Badaya itu kenapa harus ganjil, Arimbi. si ininya Arimbi, si kembang goyang. Kenapa kalau nggak 1 ya 3, itu kan ada nilai-nilainya. Si Makuta Gatot Kaca juga itu kan bukan hanya sekedar Makuta, itu tuh ada artinya apa-apanya gitu kan. Itu ilmu-ilmu dari Prof Yus sih sebenarnya, bahwa wayang tuh ada nilai filosofinya gitu, nggak sembarangan orang hanya memakai aja gitu. Jadi kalau memang ada pengembangan atau apa, tolong dikasih keterangan. Ini tuh mata kuliah ini pengembangan ini, biar orang-orang nggak salah paham, nggak jadi kieu, jadi diikutin. Soalnya ISBI itu bener-bener kiblatnya lah kita tuh, kiblatnya tari tradisi atau apa tuh pasti ke ISBI. Jadinya nanti takutnya jadi salah kaprah Bu ya. Betul. Terus nanti diikutin sama orang-orang, terus yang misalkan boomingnya tuh yang itu yang salah. Nah itu yang kita takutin. Jadi itu PR buat kami selaku mahasiswa seni dan seniman-seniman di luarnya dan mahasiswa-mahasiswa seni lainnya. Semoga obrolan bareng Bu Ade kali ini bisa menjadi pemantik kalian dan semangat kalian ya. Dan tadi jangan lupa kalau misalkan kalian mau tertarik oleh misalkan seni ataupun tari wayang, tari jaipong ataupun apapun, kalian boleh masuk ke sini atau nanti dari SMK 10 langsung ke ISBI Bandung. Bener gak? Betul kan? Nah itu kita udah di ujung obrolan kita hari ini di podcast Ngobasari, ngobrol santai bahas tari.
Semoga apa yang kami bagikan sangat bermanfaat untuk penonton dan seluruhnya. Amin. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dan Ibu juga terima kasih sudah meluangkan waktunya Sami-sami. untuk kami. Maaf kalau banyak kekurangan ya. Belum, 1, 2, 3. Ibu hatur nuhun. Sami-sami. Dadah.